Faridatus syiyam 'alal muslimin, kewajiban puasa atas orang-orang muslim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini Allah menyeru kepada orang yang beriman diwajibkan puasa sebagaimana kewajiban yang dulu pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Tujuannya apa? Agar menjadi pribadi yang bertakwa. Lafadz ini menggunakan lafadz kutibah, diwajibkan. Ini diwajibkan berpuasa. Alhamdulillah, ayat ini termasuk mukjizat. Jadi ayat ini termasuk mukjizat karena Al-Quran itu mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Mukjizat terbesar Nabi kita adalah Al-Quran. Di antara mukjizat yang terbukti adalah ayat ini. Meskipun ini sudah diturunkan kepada Nabi 14 abad silam, tetapi kekuatan seruan panggilan ini dapat kita rasakan hari ini. Ketika ayat menyeru wahai orang-orang yang beriman, maka dari seluruh penjuru dunia semua orang yang beriman berpuasa dari berbagai belahan dunia, latar belakang, ras, bangsa, warna kulit yang berbeda, tetapi mereka orang yang beriman, maka mereka berpuasa. Andai ada seorang pemimpin negara menyerukan puasa kepada penduduknya, kira-kira ada yang menyambut berpuasa apa tidak penduduknya? Saya tidak menjamin. Tetapi Al-Quran yang menyerukan tidak hanya dijamin oleh satu suku bangsa, tidak hanya disambut oleh satu suku bangsa, tetapi dari berbagai belahan dunia. Al-Quran serukan wahai orang-orang yang beriman diwajibkan puasa, maka orang-orang pun berpuasa. Andai ada Perdana Menteri mengatakan wahai negeriku, untuk penghematan anggaran negara maka kalian berpuasa selama 1 bulan. Apa yang terjadi? Sami'na wa ata'na, demo, protes atau apa? Kira-kira responnya apa? Pripun? Ya, tidak usah itulah misalnya. Di tempat lain ada program makan siang gratis. Lalu kemudian diserukan wahai pendudukku, kata salah seorang pemimpin negeri, program makan siang gratis di cancel, umpama begitu misalnya. Kira-kira responnya seperti apa? Ya, protes. Kok protes? Ya, baik. Maka disinilah Al-Quran punya kekuatan. Ketika menyerukan kepada manusia, manusia yang beriman, sami'na wa ata'na. Kenapa? Ini adalah mukjizat Nabi kita, masih terasa sampai hari ini. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat umat sebelumnya, berbeda dengan umat-umat sebelumnya, mukjizatnya itu hanya terbatas pada nabi-nabi mereka. Contoh adalah mukjizatnya Nabi Musa. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya tongkat. Hanya Nabi Musa sendiri yang bisa menggunakan mukjizat itu, bukan yang lainnya. Tapi kalau Al-Quran ini, kita pun bisa merasakan mukjizat itu. Dibaca menenangkan hati, dibacakan pada orang kesurupan setan akan sembuh, pada orang yang depresi akan tenang. Mukjizat itu dapat kita rasakan. Tetapi kalau tongkatnya Nabi Musa hari ini, apakah masih bisa mengeringkan lautan? Tidak mampu. Andai itu masih mampu, maka salah satu penghasilan negara terbesar itu adalah yang menyimpan tongkatnya Nabi Musa. Kenapa? Karena akan disewakan ke berbagai belahan dunia.
Maka banjir di Jakarta itu tidak perlu banyak gubernur untuk memikirkan solusinya, cukup nyewa tongkatnya Nabi Musa. Begitu banjir pukul tung, selesai. Ya, lumpur lapindo tidak memerlukan para ahli yang banyak, yang berjibun, tinggal pinjemkan tongkatnya Nabi Musa, sekali pukul tung, asap. Tapi bisa apa enggak? Ternyata tidak bisa, tidak mampu. Kenapa? Karena mukjizat-mukjizat sebelumnya hanya terbatas pada nabi-nabi mereka dan seumur dengan nabinya. Itu pun meskipun seumur dengan nabinya, tidak bisa jika ada musuhnya Nabi Musa mencuri tongkatnya Musa, maka tongkatnya tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Tapi berbeda dengan kitab suci Al-Quran ini, dia tetaplah mukjizat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang perintahnya masih didengar sampai hari ini, yang manfaatnya masih kita rasakan, menggetarkan dada orang yang beriman. Baik Bapak Ibu, itu diantara mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang lain, Nabi yang lain apa misalnya? Nabi Isa mengusap orang yang mati bisa hidup lagi, orang yang sakit bisa sembuh. Tetapi ini hanya terbatas pada Nabi Musa, Nabi Isa. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit, maka itu pun tidak kita dengar lagi. Tetapi seruan Al-Quran masih bisa kita dengarkan sampai hari ini. Ayat-ayatnya masih bisa kita simak sampai hari ini. Penjagaannya yang dijanjikan di dalam Al-Quran yang tidak bisa dipalsukan, kita saksikan sampai hari ini. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keasliannya, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjaga. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang akan menjaganya. Baik, kita lanjutkan. Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan. Jadi puasa ini pada hari-hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kalian sakit, aw ala safarin, atau dalam bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaknya mengganti pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang berat menjalankannya hendaknya memberikan fidyah, makanan untuk orang miskin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat ini menjelaskan kepada kita yang pertama adalah kewajiban puasa, yang kedua keringanan bagi yang sakit dan bepergian, yang ketiga untuk orang tidak mampu ada fidyah.